Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang ke rumah, izinkan The Brondol menghela nafas dulu karena baru balik dari lapangan, dan sebelum pulang ke rumah ingin menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat The Brondol yang menurut saya adalah pertanyaan yang logis bagi para petani ya, yang tentang pemupukan. Jadi pertanyaan itu simpel, Pak Pendi, kalau seandainya saya telat mupuk, pertanyaannya sawit saya itu makan apa? Maka yang ingin saya sampaikan sebelum kita menjawab tentang makan apa ini, maka izinkan The Brondol untuk menjelaskan kembali lagi bahwa sebenarnya di dalam tanah itu ada yang namanya apa ya? Ada namanya tekstur itu liat. Tekstur di dalam tanah itu ada tiga nih. Ada liat, pasir, dan debu. Yang paling banyak berpengaruh di dalam kelapa sawit adalah antara dua, yaitu adalah liat. Lihat dengan segala kelebihannya yang memiliki memiliki kemampuan untuk menjerap unsur hara yang diberdasarkan melakukan pemupukan yang mampu mengikatnya. Maka bahwa liat ini dengan pupuk yang diberikan, sekali lagi, maka unsur hara itu akan nempel di liatnya. Dia akan nempel. Ketika tanaman butuh, maka dia akan terserap oleh tanaman itu sendiri. Kemudian kalau pasir itu tidak bermuatan, sehingga kalau yang namanya pasir, apapun yang terjadi banyak hilangnya dibandingkan diserap oleh tanaman. Karena sekali lagi unsur hara yang terbereaksi atau yang bereaksi, dia tidak mampu dipegang oleh pasir, itu tidak. Tapi kalau lihat mampu dipegang dalam bentuk ion-ion di dalam, kalau di dalam ilmu tanah, ilmu tanah itu mengatakan bahwa di dalam koloid tanah itu ada terjerap unsur hara yang diberikan melalui pemupukan. Sehingga dengan pemupukan yang kita lakukan hari ini, sebenarnya tanaman kelapa sawit itu tidak menyerap dalam bentuk pupuknya, itu tidak. CON H2 kali atau urea itu bisa diserap oleh tanaman dalam bentuk nitrat, NO3-, yang mana bahwa bisa terjerap di dalam liat. Lah kalau seandainya Pak Pendi saya telat mupuk, apa yang terjadi? Selama pemupukan kita rutin dan daya tampung liat kita itu adalah menjerap unsur hara dalam jumlah yang cukup besar, maka stok yang ada di dalam kompleks jerapan tanah itu ya tetap ada. Karena kembali lagi bahwa kelapa sawit butuh unsur hara dalam jumlah yang cukup besar. Tapi kalau seandainya daya atau kemampuan tanah sendiri untuk menyimpan atau menjerap unsur hara yang diberikan melalui pemupukan kita rendah, maka ketika dibutuhkan tanaman jelas gak ada nih, apalagi pasiran. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita ngomongin pasiran, maka dia tidak mampu menjerap sama sekali. Menyerap air tidak mampu, menjerap unsur hara juga tidak mampu. Sehingga harus ada solusi untuk bisa memenahan unsur hara yang ada adalah dengan menggunakan bahan organik. Nah, tambah bingung kan? Jadi gampangnya itu gini, sahabat Brondol, ingin saya sampaikan di sore hari ini itu gini. Kalau toh kita telat sebulan atau 2 bulan, tanaman kita itu makan apa? Maka jawabannya adalah tetap akan menyerap unsur hara yang masih tersimpan di dalam, yang tersimpan dan terikat oleh partikel liat di dalam tanah itu sendiri. Sehingga dengan pemberian pupuk secara terjadwal dengan baik, maka sebenarnya unsur hara itu masih ada di dalam tanah. Jangan sampai unsur hara yang diberikan melalui pemupukan itu malah hilang, bukan hanya tercuci dalam bentuk ion ataupun dalam unsur hara yang ada, pupuknya juga tercuci, pasti akan hilang. Sehingga ini akan menimbulkan kerugian yang besar. Tapi kalau dia dipupukkan dan faktor hilangnya rendah, maka sebenarnya adalah diikat. Karena bahwa tanaman kelapa sawit atau tanaman lainnya itu menyerap unsur hara ke dalam tanaman itu adalah bentuknya ion. Wah, ion itu apa loh? Ion itu bahwa sesudah bereaksi maka bentuknya adalah bentuknya ion yang bisa diserap. Misalnya diberikan urea, maka bisa dalam bentuk ion yang ada di dalam tanah itu dalam bentuk nitrat ataupun amonium, NO3- atau NH4+. Lah ini ketika di NH4+ nanti akan ada oksigen lagi, maka akan menjadi nitrat, sehingga akan tersimpan di dalam tanah. Tanaman butuh, ambil. Lah di sisi lain memang untuk bisa menambah kemampuan daya jerap dari pupuk yang kita berikan sebelum diserap oleh tanaman adalah tetap pemberian pupuk organik.
Pupuk organik bukan hanya sekedar untuk menambah unsur hara, tapi bahwa ada sisi kelebihan di dalam organik, yaitu adalah kita ngomongin yang namanya KTK organik, yaitu bahwa dia mampu juga menjerap unsur hara itu sendiri, menyimpan unsur hara juga akan sanggup. Sehingga dengan pada tanah-tanah yang berpasir, solusi terbaiknya adalah bagaimana menambah nisbah, bagaimana menambah ke pupuk organik ataupun bahan organik yang banyak yang mampu membantu penjerapan unsur hara yang diberikan melalui pemupukan. Maka Jawa sangat banyak sekali yang ditemui di masyarakat ketika kita ngomongin pupuk, mungkin yang kurang paham masyarakat makan apa tanaman kita Pak Pendi, sehingga saya harus mupuk lah. Kalau kita misalnya nih pada suatu penjadwalan masuk pemupukan urea tapi sudah 3 minggu nggak hujan, bahkan 1 bulan nggak hujan, apakah harus kita paksakan pupuk urea atau NPK yang notabene isinya adalah urea nitrogen, NPK juga ada nitrogennya, yang nanti kemungkinan mengalami volatilisasi atau penguapan akan semakin besar. Ini yang menjadikan kita harus berpikir bagaimana meningkatkan kemampuan kompleks jerapan itu, sehingga inilah yang menjadi dasar banyak pupuk-pupuk itu pupuk-pupuk itu semakin meningkatkan teknologinya, yaitu dengan misalnya pupuk organik yang ada menambah asam humat, kemudian dibuat dengan mekanisme pupuk nano dan sebagainya. Ini sebenarnya untuk meningkatkan kompleks jerapan, sehingga untuk bisa menahan unsur hara yang diberikan melalui pemupukan yang kita lakukan. Dan jangan takut kepada sahabat Bro semua dan para petani yang mungkin telat sebulan kita mupuk. Tapi kalau nggak mupuk terus gimana lah, itu beda ceritanya. Lama-lama unsur hara yang ada di kompleks jerapan ini ya juga tetap akan habis, karena digunakan oleh tanaman kelapa sawit untuk fisiologi tumbuhannya, untuk pembentukan bunga, buah, pelepah dan sebagainya ya tetap akan diserap. Sehingga kalau tidak mampu dijerap ya ini yang menjadi masalah. Karena kalau kita ngomongin itu selama ini, mungkin kalau kita ngomongin pupuk tetap ngomongin dosisnya berapa, ini berapa, tapi kita lupa bahwa kemampuan tanah itu sangat penting. Kita menilai kemampuan tanah untuk menjerap unsur hara itu sangat penting. Kalau seandainya kita mupuk lahannya berpasir, dikasih pupuk terus enggak bergerak, ya wajar. Karena jangankan ion hasil proses dari reaksi pupuknya, ulang pupuknya aja hilang kok gitu loh. Jadi sebelum dia bereaksi sudah hilang dulu banyak. Tapi bagaimana menutupinya, ya tetap bahan organik. Begitu juga dengan di tanah liat, kemudian kita pupukkan terus kok kurang bereaksi, jangan-jangan akarnya yang kurang berkembang dengan sangat baik, maka perlu penambahan organik. Dan di session sore hari ini dengan vlog yang antah berantah ini karena kondisi panas, hal yang ingin saya sampaikan itu seperti ini. Telat ya nggak apa-apa, selama pemupukan kita memang sudah berjalan sesuai jadwal di sebelum-sebelumnya. Kita jangan terlalu memaksakan diri untuk memupuk sawit kita sementara kondisinya sangat tidak memungkinkan. Apakah dia banjir, apakah dia kemarau dan sebagainya. Maka kita harus pintar-pintar memilihnya. Kemarau, dolomit, rock fosfat, pemasok boleh karena dia tidak akan mengalami faktor kehilangan. Tapi kalau urea jangan, NPK jangan. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan di sore hari yang berbahagia. Mohon maaf kurang fokus, jadi penjelasan jangan kena-kena. Intinya seperti itulah. Semoga bermanfaat dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.